Waalaikumsalam. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi thumma ila musannifi hadzal kitab al-ustaz Hafidz Shalih wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa talamidhihi minal muslimin annallaha yataghashahum birrahmah wa yanfa'una bi'ulumihim ya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah di awal Ramadan ini kita bisa ketemu walaupun lewat Zoom. Kita insya Allah membahas kitab An-Nahdhah. Kitab ini sebetulnya sudah lama, ya, tahun kalau tidak salah tahun 1988. Kita masih kecil. Ditulis oleh Al-Ustaz Hafidz Shalih, ya, bukan orang Indonesia. Apa saja yang dibahas di sini? Yang pertama nanti ini masalah tentang bangkitnya manusia dan faktor-faktor penentunya, asas kebangkitannya apa. Nanti materinya di kitab itu ada pembahasan tentang An-Nahdhah, ya. Kebangkitan itu apa sih? Kemudian tentang manusia itu seperti apa? Ya, Allah ciptakan karena kalau tidak diketahui hakikat manusia nanti dianggap manusia seperti mesin, ya. Kemudian tentang al-afkar wal mafahim, ya, pemikiran dan persepsi. Kemudian al-fikrul mustanir, ya, pemikiran yang cemerlang. Dan al-aqidah atau al-qaidah al-fikriyah. Nah, ini bicara kebangkitan itu tidak keluar dari sini. Terus yang kedua nanti dibahas juga tentang masyarakat, ya, karena tidak sekedar ingin orangnya bagus, ya, tetapi bagaimana masyarakat itu bisa juga bangkit. Bukan orangnya bangkit terus kemudian pergi keluar, masyarakatnya tetap rusak. Tidak. Maka di sini nanti ada judul di dalam kitab itu Fahmul Waqi' wat Tafaqquh fih, ya, memahami realitas. Sehingga hal pertama kalau mau membangkitkan masyarakat, ya, realitas masyarakatnya harus diperhatikan. Mau membangkitkan manusia, ya, realitas manusianya harus diperhatikan supaya tidak salah, ya. Yang lain yang sakit, lain yang diobati kalau salah paham kan begitu. Terus yang namanya masyarakat itu ada tanggung jawab negara, ya. Nah, nanti di sini dibahas mas'uliyatud daulah walaisat mas'uliyatul fard. Kemudian mujtama'una, ya, masyarakat kita sekarang bagaimana. Kemudian al-amrad al-janibiyah, ya, penyakit-penyakit asing yang merusak masyarakat kita. Dan al-istimar, penjajahan, realitasnya seperti apa, bagaimana berubah bentuknya dan seterusnya. Ini dibahas di bagian ini judul-judulnya. Kemudian yang ketiga baru membahas jalan kebangkitan itu seperti apa. Nah, ini sekilas kitab ini beginilah. Kalau kita apa istilahnya baca secara cepat begitu. Ini daftar isinya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Judul-judulnya begini. Kita masuk ke pembahasan pertama, muqaddimah. Ini kalau saya punya PDF-nya juga punya, ini langsung ada di Maktabah Syamilah yang saya punya, ya, kitab ini. Saya masukkan ke Maktabah Syamilah. Jadi saya tinggal kopas, beberapa ada yang keliru penulisannya di PDF nanti mungkin bisa kita benerin begitu. Yatabadaru ila dhihni anna nahdhata hiya at-taqaddumul ilmiyu wa ziyadatul intaj. Kadang-kadang, ya, secara cepat, ya, terlintas di dalam benak bahwasanya kebangkitan itu adalah adanya kemajuan secara ilmi, kemajuan ilmiah, taqaddum al-ilmi. Kemudian ziyadatul intaj, bertambahnya produksi. Kemudian wa wafratul masoni, berlimpahnya industri. Jadi banyak, kalau dulu ada negara agraris menuju negara industri, ya, seolah-olah kalau industrinya itu banyak itu berarti maju, ya, bangkit. Wa isti'malu teknologiya, ya, penggunaan teknologi, wal ibda' fi taufiril wasail al-madiyah
al-musta'malah fil hayah. Kemudian banyaknya ibda, banyaknya inovasi yang melimpah dalam sarana-sarana yang bersifat fisik yang digunakan di dalam kehidupan. Yang bicara kebangkitan itu begitu. Ya, sampai sekarang kita lihat kalau ingin membangkitkan seolah-olah hal-hal yang fisik itu ketika berubah banyak ya, sehingga kadang harus jor-joran ya, ada duit apa tidak, ada modal apa tidak, hal-hal fisiknya dibenahi, infrastrukturnya dibenahi, sehingga dengan itu akhirnya ya merasa menjadi negara maju. Termasuk ini kadang banyaknya sarjana itu ya. Kalau banyak orang-orang berpendidikan ya, seolah-olah itu menjadi dasar bagi kebangkitan. Anggapannya apa? Bi'tibari annan nahdhata innama ta'ni at-taqaddum. Dengan anggapan bahwasanya kebangkitan itu hanya bermakna at-taqaddum, kemajuan, wa intiqalul mujtama, dan transformasi masyarakat, wanas dan manusia, min halin ila halin afdal, dari satu kondisi menuju kondisi yang lebih baik ya. Hatta khayyala lil ba'di atau khuyyila lil ba'di, hingga ya dihayalkan atau dibayangkan bagi sebagian orang anna kulla baladin ya'ishu fi buhbuhatin iktisadiyah wa baladun nahid ya. Jadi bayangkan bahwasanya setiap negara yang dia itu hidup dengan kemakmuran ekonomi itu adalah negara yang nahid, yang bangkit. Pokoknya kalau mau bangkit ya harus sugih, nah gitu. Wa hadzal qaul yang quduhu al-waqi'ul musyahad bil hissi. Perkataan ini itu dibatalkan oleh realitas yang terindra, yang bisa dilihat. Ndak karena itu ya, nanti dibahas di paragraf berikutnya bahwasanya sekedar kaya ndak bisa itu dikatakan bangkit. Fi katsirin minal buldani allati tatamatta'u bistiharin iktisadiyyin ya, ini terlihat di banyak negara yang menikmati ya, pesatnya pertumbuhan ekonomi, wa wahrati fi wasailil hayati, dan melimpahnya sarana-sarana kehidupan al-madiyah yang bersifat fisik, wa buhbuhati ya, minal aishi, dan juga kemakmuran dalam kehidupan mereka, ma'annaha fil haqiqati ya, min aksaril buldani takhalufan wa inhitatan. Padahal realitasnya meskipun tadi ya ekonominya bangkit ya, kemudian banyak sarananya. Kalau kaya itu kan begitu, negeri-negeri teluk sana kaya-kaya, tapi hakikatnya negeri tersebut adalah negeri yang ketinggalan. Ya, mereka hidup itu ya seperti kata salah satu teman dulu itu seperti ayam potong ya. Semua itu persiapan ada semua hidup itu. Tapi tidak bisa apa-apa. Karena semua yang kerjakan orang lain, mereka cuma makan tidur aja. Jadi realitasnya mundur ya, dan merosot. Ini paragraf pertama bicara begitu. Ini realitas yang realitas atau opini dari penulis. Ya, bahasanya tidak begitulah kebangkitan yang diinginkan. Walihada kana la budda min ta'rifin nahdhah. Karena inilah mesti untuk mendefinisikan an-nahdhah, kebangkitan itu apa, wa tahdidi maknaha, membatasi maknanya, supaya kalau mau melakukan sesuatu itu ndak ambiar kemana-mana tapi fokus. Oh ini loh faktor penentu kebangkitan ini, sehingga harus dakwah itu fokus ke situ. Kemudian wa kaifiyatil wusuli ilaiha, dan juga cara di dalam menggapai kebangkitan itu. Jadi kebangkitan itu apa, batasannya apa, bagaimana caranya supaya bisa bangkit. Wa hal hiya kama yaz'umuna bi annaha intisyarut ta'lim, dan apakah kebangkitan itu sebagaimana yang mereka anggap yakni dengan tersebarnya pendidikan, banyak pendidikan, lembaga-lembaganya, apakah itu bikin bangkit atau menjadi asas kebangkitan ya. Karena kalau ada pengaruh ya jelas ada pengaruh, tapi itu apakah pengaruh yang signifikan apa enggak gitu. Wa ziyadatus sarwah wa ziyadatus sarwati wa muqawamatul amrad ya. Yakni yang pertama tadi mereka klaim kebangkitan itu dengan tersebarnya pendidikan, kemudian ziyadatus sarwah atau bertambahnya kekayaan, kemudian muqawamatul amrad,
ya, bisa dihilangkannya ya penyakit-penyakit itu. Jadi sehat ya. Litanfiya asbabat takhalluf bi za'mihim ya. Untuk apa? Menafikan sebab-sebab takhalluf, kemunduran dengan anggapan mereka, yakni al-faqru wal jahlu wal marad. Kefakiran, kebodohan dan penyakit. Apakah begitu? Ini masih tanda tanya. Kalau kita sama dengan ini ya berarti ya seperti yang sudah-sudah ini, dakwah atau melakukan aktivitas supaya orang tidak fakir. Apakah kemudian bisa bangkit begitu? Hal wafrotul madaris, apakah dengan melimpahnya sekolah-sekolah, wal ma'ahid ya, dan pondok-pondok, wal jami'at ya, dan universitas-universitas, wa kasratul khirrijina al jami'iyyin, dan banyaknya alumni dari universitas ya, para sarjana S1, S2, S3, wa hamlatis syahadatil aliyah, dan orang yang punya ijazah ya, tinggi itu, wa fi kafatil majalat ya, di dalam semua aspek kehidupan itu banyak sarjananya. Dalilun ala nahdlatil baladi au sayrihi fi tariqin nuhud. Apakah itu menjadi dalil atau bukti atas kebangkitan negeri tersebut, atau bukti ya, atas negeri itu telah menapaki jalan kebangkitan? Nah, ini mesti kita jelasin di situ supaya tidak salah. Ini baru kemudian musannif menyatakan bahwasanya innal musyahada al mahsusa ya, sesungguhnya realitas yang terindra. Yakni tidak usah terlalu banyak mikir untuk menjawab itu, ya, kelihatan aja. Anna katsiran minal buldanil mutakhallifah, bahwasanya banyak dari negeri-negeri yang terbelakang, dhaqat zar'an artinya enggak mampu atau sudah muak ya, bi kasratil khirrijina, dengan banyaknya alumni-alumni ya, wa hamlatis syahadatil aliyah, dan orang-orang yang punya ijazah tinggi tadi ya, banyaknya sarjana tadi tidak mampu untuk mengurus mereka. Hatta batu ibaan alaiha, hingga para alumni tadi yang mungkin itu menjadi diharapkan akan membangkitkan negeri itu, justru menjadi ibaan alaiha ya, menjadi beban atas mereka ya. Wasiqalan yurhiqu kahilaha, dan menjadi ya, beban berat yang membebani pundak mereka, pundak negara itu. Wa ajazatan an taufiri mauridi rizqin karimilahu, dan itu negeri-negeri tersebut menjadi ajazah, lemah ya, tidak sanggup untuk memenuhi sumber-sumber penghidupan yang layak bagi mereka. Jadi alumni-alumni akhirnya ya banyak terlantar di negeri-negeri yang tadi terbelakang, atau negeri bahkan yang berkembang juga begitu. Mimma idtarrahum ila mughadarotiha, yang kondisi itu memaksa para alumni itu untuk kabur aja dulu. Yang sekarang nih ya, kabur aja dulu. Ini beritanya mana ini? Nah, ini itu ada 297.434 pekerja migran Indonesia. Ini tren masih hangat-hangat ini ya, kabur aja dulu. Artinya banyak alumni, ini banyak di bidang teknologi ya, itu yang ya tidak tahan di negeri-negeri di negeri Indonesia ini ya. Kenapa? Ya tadi tidak bisa menjamin kehidupan yang layak menurut mereka. Ya terpaksa kabur. Jadi kalau dibilang nanti harus banyak orang pinternya pada kabur. Wa talabir rizqi min madhannihi, dan kemudian mereka mencari rezeki ya dari tempat yang diklaim layak itu. Wa tarrat hiya liwad'i siyasatin ta'limiyatin, dan kondisi ini memaksa negara untuk membuat politik pendidikan atau kebijakan pendidikan tahaddumin kasratil khirrijiyin, yang membatasi banyaknya alumnus tadi fi katsirin minal majalati, dalam banyak aspek. Jadi akhirnya pendidikannya yang dibatasi, harus dikasih syarat-syarat supaya tidak banyak lagi alumninya. Wa tadau nisabun muayyanah lin najah,
kemudian diletakkan nisab apa itu standar atau ya nisbah tertentu ya. Jadi ada grade tertentu untuk bisa dianggap sukses. Wa adatun muayyanun minal qabulat, juga meletakkan atau diletakkan sejumlah tertentu dari penerimaan. Jadi ini ya gitu caranya supaya nggak banyak lulus, syarat lulusnya dibikin supaya nggak terlalu mudah. Kemudian masuknya juga dibatasi. Ini supaya apa? Salah satunya mengerem supaya nggak banyak lulusan. Ya kaitas tati isti'abaha ula'il khirrijin alladzina sayaqifuna yauman ma ala abwabi dawairiha. Hingga dengan metode itu negara itu mampu untuk menyerap lulusan tadi, yang lulusan itu akan nanti berdiri pada suatu hari di pintu-pintu departemen mereka, yatlubunal amala awil wazifata, yang mereka akan menuntut pekerjaan, ingin jadi pegawai, allati tu'aminu lahum luqmatal aish, yang pegawai itu akan menjamin mereka untuk mendapatkan kehidupan. Jadi ini realitas bisa kita saksikan lah di negeri-negeri kaum muslimin. Nah ini nanti di bagian berikutnya ini contohnya di negeri-negeri seperti Pakistan, Turki dan seterusnya. Nah, waqad usirat, ini saya lewati yang contoh-contohnya. Saya kasih contoh ini aja lah di negeri kita itu. Waqad usirat haula hadzal amri mawdu'at katsirah. Dan ya ada banyak tema yang beredar seputar perkara ini. Wa tuhaddisu fihal katsiru minal kuttabi wal mufakkirin. Banyak dari para kutab dan mufakkir, para penulis, para pemikir itu berbicara. Wa turihat tahta anawin, dan itu dituangkan di bawah judul-judul di dalam berita mereka atau tulisan mereka, ya. Misli unwan seperti atau mislu unwan seperti judul-judul sariqatul aqul an-nadijah, sariqah ya, pencurian atau apa istilahnya, perampokan. Al-aqul itu kayak ini orang-orang cerdas, orang-orang jenius yang sudah matang. Jadi ada judul begitu. Artinya orang-orang pinter itu dicuri. Dicuri dari negeri-negeri yang sebetulnya mereka mestinya membangkitkan negeri tersebut. Au hijratul aqul ila ardil uqul, yakni atau judul yang lain misalnya migrasi orang-orang jenius, orang-orang cerdas ke negeri yang cerdas, atau ardil aqul, negerinya orang-orang cerdas. Au Amerika tashtari aqulana bil mal, atau judul misalnya Amerika telah membeli orang-orang cerdas kita dengan harta. Ya semakna-makna inilah ada. Banyak para ahli itu yang akhirnya memilih bekerja di luar. Ada yang dulu dari Jepang itu ya. Orang kita ini kerja di Jepang sudah bagus-bagus dipanggil untuk membackup yang mobil listrik dulu waktu Pak siapa itu Dahlan Iskan itu ya. Siapa namanya Ricky Elson, ya ahli, dia bekerja di sana di Jepang, pulang di Indonesia kerja akhirnya ya nggak bisa, ya nggak tahu sekarang gimana nasibnya itu. Ya itu orang-orang pintar yang kemudian mereka itu ya ndak, negeri yang seharusnya memanfaatkan itu justru ndak memanfaatkan. Kalaupun memanfaatkan itu diposisikan tidak pada kapasitas dan kapabilitas mereka, sehingga ya ngatur urusan negeri akhirnya kacau balau karena tidak menempatkan orang sesuai dengan kapabilitasnya. Ya kita bisa lihat lah kayak ngatur sering saya lihat itu bikin drainase ya. Bikin drainase, kenapa? Hujan itu sering banjir. Ya, kita perhatikan memang buat selokannya itu enggak difikirkan ini pembuangannya kemana. Ya, sekedar ada lubang itu ya tertutup air, habislah sudah. Kalau di Banjarmasin itu drainase enggak begitu berfungsi. Karena apa? Ketinggian airnya sama sudah. Ya, gimana itu? Ya, pokoknya sekedar ada ini. Padahal kalau bicara teknologi untuk itu mestinya enggak terlalu berat. Sampah yang di Banjarmasin enggak tahu itu masih ada apa enggak itu. Teknologi kan banyak itu.
tapi tidak bisa. Karena apa? Ya tidak dipakai tadi. Kebijakannya tidak, orang-orangnya juga kadang tidak ngerti apa yang dibebankan kepadanya. Ila ghairi dzalika minal anawin al-muthirah, dan judul-judul yang lain itu sama yang ditulis itu seputar orang-orang pinter, orang-orang cerdas yang sudah dididik itu justru malah lari keluar. Ma'adzalika lam tastati hadhil aqul wa hadhil wafrah minal khirrijin in hadal ummah wal irtiqa biha. Dan orang-orang yang tadi, alumnus yang pinter-pinter itu tidak mampu untuk apa? Membangkitkan umat dan memajukannya. Jadi masih berpikir ya bekerja. Kenapa tidak mampu? Ya kadang bertabrakan dengan sistem dan tidak sanggup untuk menahan diri atau berjuangnya untuk bagaimana sistem itu berubah. Sehingga yang dikerjakan ya milih kabur aja dulu. Ya kita bisa memahami lah psikologi mereka itu. Daripada tidak dihargai ya, lebih baik cari yang menghargai. Para ustadz sekalian rahimakumullah, wa binadratin basitatin ila hadhihi dual najidu anna wafratal mawad al awwaliyah, maka dengan sekilas pandangan, nadrah basitah, pandangan yang mudah, dengan sekilas memandang saja kepada negeri-negeri ini kita akan dapati bahwasanya berlimpahnya bahan awal ya, bahan baku, kemudian wasarwati tabi'iyata, dan kekayaan alam, wal aidi al-amilah, dan tenaga kerja ya al-amil, ghaniyatun anil bayan, itu sudah cukup, tidak usah banyak penjelasan. Jadi ini tidak bisa membuat kebangkitan. Wa nastati'u ijazah dzalik bi kalimatin mujazah, dan kita bisa meringkas yang demikian itu dengan kata ringkasan annaha aghna baqail ardi, bahwasanya negeri-negeri tersebut itu adalah sekaya-kayanya negeri terkaya, negeri-negeri kaya. Bima habahallahu bihi min ni'amin, dengan apa-apa yang telah Allah berikan dari berbagai nikmat, negeri yang banyak sumber dayanya. Wa ma'a ikhtassaha bihi min fadlin, dan dengan apa yang Allah berikan kekhususan di negeri-negeri itu berupa banyak karunia-Nya. Banyak di negeri-negeri itu, termasuk di negeri kita ini. Wa ma'adzalika fahiya tu'ani minal fakri al-mudqi, dengan adanya berbagai macam kekayaan tadi, mereka itu menderita kefakiran yang mencekik, terlilit dengan kemiskinan. Mencekik kayak orang ya, terlilit kemiskinan. Wa tarzahu tahta ib'in saqilin minad duyun, dan terjatuh di bawah tanggung jawab ya, atau beban hutang. Hatta balaghal halu biha annaha tastadinu litasdidi fawaidid duyun, sampai mereka itu sampai pada kondisi berhutang untuk menutupi bunga utang. Masih mending yang bank haji itu ya, gali lubang tutup lubang, bayar utang, ngutang untuk bayar utang. Kalau ini ndak, berhutang untuk membayar bunganya. Wa ta'jizu an wafa'i ma yastahiqu 'alaiha, dan masih lemah, enggak mampu untuk membayar hutang itu. Atau talibu wabil ilhah ya bi i'adati jadwalid duyun, maka mereka ya kata tolaba ya tolaba tutalibu wabil ilhah, mereka menuntut dengan cara merengek-rengek ya. Untuk apa? Untuk mengatur penjadwalan ulang pembayaran hutang. Ditundalah jadwal bayarnya. Fala tantahi min azmatin ila azmatin jadidatin, tidak berakhir ya, ini dari krisis ke krisis baru. Satu krisis tertangani hutang, nambahi krisis baru lagi. Dia asyaddu wabal wa aswa'u hal min sabiqatiha. Yang krisis baru itu lebih berat, lebih bahaya, lebih buruk kondisinya daripada yang sebelumnya.
Ya kita bisa lihatlah namanya hutang, namanya kemunduran itu semakin banyak. Yang sekarang itu lagi bingung itu ya. Bingung. Karena apa? Kemarin itu pembangunannya luar biasa ya. Proyek-proyeknya banyak mangkrak atau banyak pula yang berhasil bangun bandara berapa 26 atau berapa tapi kosong, nggak ada penerbangan. Kebanyakan nggak ada penerbangan sehingga bebannya itu makin berat. Mengelola bandara nggak ada pemasukan, harus tetap menggaji orang sehingga ya tambah berat itu. Kita paham lah kondisinya yang sampai muncul apa Indonesia gelap gitu. Ya gimana ndak begitu. Sementara para orang-orang banyak yang kemudian para pejabatnya itu mencari kesempatan ya mengoplos, bukan mengoplos. Kalau mengoplos itu ada bagus ada ndak ya. Kalau ini ndak, ini Pertalite misalnya ya, diapain jadi Pertamax. Belinya harga Pertamax hampir 1 kuadriliun itu merugikan negara. Diamanai ngurus emas ya, bikin emas palsu berapa ratus ton itu. Ya Allah, kondisinya ini memang berat. Dan rakyat yang lebih berat sebetulnya ya. Ini kondisi ya, berita nanti bunga hutang itu 552 triliun. Ini bertambah terus dari tahun-tahun sebelumnya. Bunganya ini 552 triliun. Nah, hutangnya ya itu 800,33 triliun. Itu pokoknya. Jadi pokok dengan bunga sudah lebih dari 1 kuadriliun. Jadi pusing. Untung saja jenengan bukan presiden ya. Kalau presiden ya pusing ini. Nah, kenapa sebabnya itu? Wasababu fi dzalik, dan sebab yang demikian la ya'tu ahadu amrayn, tidak melampaui dari salah satu 2 perkara. Jadi sebabnya ya cuma 2 atau tidak lebih dari 2. Imma jahalatul qaimin ala amril ummah. Yang pertama bisa jadi orang-orang yang melakukan itu ya, jahalah, tidak ngerti. Nggak ngerti apa? Lima'nan nahdah wat tariq al-muwassil ilaiha. Tidak ngerti makna kebangkitan dan jalan untuk sampai kepada kebangkitan itu. Sehingga ya tadi seolah-olah dengan banyaknya infrastruktur itu akan bangkit. Atau banyaknya lembaga pendidikan akan bangkit otomatis. Banyaknya dokter itu akan otomatis membangkitkan umat. Padahal belum tentu. Fahum yatakhabbatuna khabta ashwa'a, ini ungkapan ya. Maka mereka itu bertindak serampangan an siyasatihim wa riayatihim, di dalam mengatur dan meriayah li syu'unin nas, urusan manusia. Dengan tidak ngertinya itu mereka mengurus dan mengeriayah umat itu berdasarkan ketidaktahuan itu. Itu yang pertama. Wa imma annahum umala lisadatihim ya. Yang kedua bisa jadi mereka itu adalah umala ya, atau antek bagi tuan-tuan mereka, memang sudah melayani kepentingan mereka. Awanatun li ummatihim, mereka itu khianat terhadap umat mereka, wa syu'ubihim, dan khianat terhadap bangsa mereka. Fahum ya'maluna ala tarwidin nas, maka mereka itu beraktivitas atau bekerja itu untuk ya seperti tarwid itu melatih orang. Wa ibqa'il bilad mazra'ah khasbatan wa munjaman wa munjiman iddan wasuqan wasi'atan liman wadu'ahum ala riqabin nas. Melatih apa ya? Melatih orang untuk tunduk ya, dan mengekalkan atau menjadikan negeri itu sebagai ladang yang subur, menjadi pasar yang luas ya, menjadi tambang yang senantiasa menyediakan bahan baku. Jadi ya apalah, negerinya jadi semacam sumber daya alamnya diambil untuk produksi mereka, yakni para tuan-tuannya itu. Yang kedua, hasil mereka itu bisa dijual di negeri tersebut, jadi menjadi pasar. Dilatih begitu masyarakat. Jadi kemungkinan pertama jahalah, kemungkinan kedua umala. Nah, aw annahum jama'u bainal amrayn. Ini lebih parah lagi, atau mereka itu mengumpulkan 2 perkara ini, yakni al jahalah wal umalah ya.
yakni menjadi orang yang memang tidak ngerti sekaligus jadi anteng. Lebih parah lagi, kalau tidak ngerti sekaligus jadi anteng ini kan merasa membela rakyat, padahal tidak. Kita tidak tahu orang per orangnya, tapi ini kata penulis ya begitulah. Wa min huna kana la budda min ma'rifati ma hiyan nahdah, untuk mengetahui apa itu kebangkitan, wa ma hiya al asas al ususu allati taqumu 'alaiha, dan yang kedua apa dasar-dasar atau asas yang kebangkitan itu berdiri di atasnya. Apa kebangkitan, apa sih asasnya? Wa ma hiya at-tariqul muwassalah ila dzalika, dan apa yang jalan yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Ini mungkin untuk pertemuan kali ini kita bicara pengantar, baru nanti masuk ke apa sih kebangkitan itu di bagian berikutnya.